10 perintah Allah. 1. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 2. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas langit, atau yang ada di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. 4. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 10. Jangan mengingini apapun yang dipunyai sesamamu. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila engkau berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Nah adik-adik, tadi kita sudah doa angel prayer, kita sudah doa Bapa Kami, hafal 10 perintah Allah dan juga Mazmur 91. Sekarang kita akan masuk ke pujian penyembahan. Adik-adik siapkan hati, siap untuk memuji Tuhan? Kak Novi siap memuji Tuhan? Siap, pasti siap dong kalau untuk memuji Tuhan. Iya. Nah, kalau sudah siap untuk memuji Tuhan, kita langsung saja ya. Biarlah Roh-Mu membakar setiap hati kami dan kami bisa memuji nama-Mu dan meninggikan nama-Mu sebab Engkau yang layak disembah dan dipuji. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin.
ini. Kami bersyukur buat semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sekarang kami mau mendengar cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami supaya kami duduk dengan tertib, kami taat, kami mendengarkan cerita hari ini dengan baik dan kami mengerti, kami melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Oke. Nah, hari ini Kak Sarah mau cerita tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ceritanya ada di Kitab Daniel pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-30. Judulnya tentang perapian yang menyala-nyala. Tapi karena ayatnya panjang, maka nanti adik-adik baca juga di rumah ya. Oke? Jadi judul cerita hari ini apa? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ada 3 orang, mereka itu sahabat karib loh. Siapa yang punya sahabat? Sahabat itu teman yang makan sama-sama. Kalau di sekolah kemana ke toilet harus ngajak teman. Ayo, nah kita langsung ke ceritanya. Nah, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini adalah orang-orang yang tinggal di kota Yerusalem. Nah, pada suatu hari ada seorang raja namanya Nebukadnezar. Dia adalah raja orang Babel. Nah, pada suatu hari raja ini bilang ke masyarakatnya, kita bangun sebuah patung emas yang tinggi dan besar. Lalu kita suruh semua orang harus sujud menyembah kepada patung itu. Nah, dia kasih perintah, ayo suruh semua orang kumpul di bawah patung itu, supaya semuanya menyembah patung itu. Nah, ternyata waktu mereka semua sujud menyembah, tiba-tiba terlihat 3 orang yang tidak sujud menyembah kepada patung emas yang tinggi besar itu. Siapa yang ingat? Siapa aja? Ayo. Tadi baru Kak Sarah sebutkan. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, 3 orang itu tidak sujud menyembah patung emas itu. Terus raja marah. Kenapa kalian tidak menyembah? Terus dia bilang apa? Raja marah-marah gimana? Kalau marah gimana ekspresi marah? Nah, ternyata ada peraturannya. Kalau tidak sujud menyembah, orang-orang yang tidak sujud menyembah kepada patung itu diikat terus dilemparkan kemana? Ke api yang menyala dan panas. Siapa yang berani pegang api? Kenapa nggak berani? Panas. Nah, mereka 3 diikat terus dilempar kemana? Dalam api. Mereka berontak, panas. Ternyata mereka nggak berontak tahu 3 orang itu. Terus raja lihat mereka. Ternyata di dalam api itu ada berapa orang? 4. Ada 4 orang. Siapa yang tahu 1 orang itu siapa? Tuhan Yesus. Nah, jadi ada 4 orang di dalam api. Aku pernah nonton. Oh, sudah pernah nonton. Di mana nontonnya? YouTube. Oh, di YouTube. Hebat. Nah, oh di Superbook. Nah, sekarang kan Kak Sarah yang cerita, bukan Superbook yang cerita. Jadi dengarkan Kak Sarah. Oke. Nah, ternyata ada 4 orang. Terus Raja Nebukadnezar bingung. Tadi kan cuma 3 orang. Kenapa harus 4 orang di dalam? Terus orangnya kok nggak berteriak kesakitan? Mereka kayak gembira di dalam, senang-senang, jalan-jalan. Mereka terheran-heran. Ternyata tadi Rafael sudah bilang 1 orang itu adalah Tuhan Yesus. Nah, waktu Tuhan Yesus ada sama-sama dengan mereka bertiga, 3 orang itu tidak terbakar apapun bajunya. Iya, karena Tuhan Yesus lindungi mereka. Bajunya tetap utuh.
Siapapun tidak boleh menghina Sadrak, Mesak, dan Abednego. Iya. Kenapa? Karena terbukti Tuhan yang Sadrak, Mesak, dan Abednego sembah itu melindungi mereka di perapian yang menyala-nyala itu. Oke, jadi kalau kita berjalan bersama Tuhan tidak boleh takut. Karena apa tadi Rafael bilang? Saya melindungi. Iya, soalnya Tuhan Yesus itu melindungi kita. Oke? Nah, siapa yang mau bertanya? Ada pertanyaan? Kalau enggak, Kak Sarah yang tanya. Nah, sekarang Kak Sarah yang tanya ya. Tadi judul ceritanya apa? Mesak dan Abednego. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jadi ada tiga orang. Mereka selalu hidup takut dan taat kepada Tuhan. Makanya dalam masalah pun Tuhan lindungi mereka. Tapi mereka nggak menyembah. Iya, karena kan mereka nggak menyembah patung. Mereka menyembah Tuhan. Oke, nah ayat hafalan hari ini di Ibrani pasal 13 ayat 6b. Oke, nanti Kak Sarah kasih tahu kita sama-sama hafal ya. Ibrani 13 ayat 6b. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Oke, Ibrani 13 ayat 6b. Ibrani 13 ayat 6b. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Oke? Oke, kita berdoa ya. Berdoa. Sikap Jangan mata. Biar kita minta Roh Kudus menuntun kita supaya kita tetap ingat ceritanya dan terus mengandalkan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan Yesus itu penolong kita. Oke? Nah, kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kami telah mendengar cerita hari ini dengan baik. Tuhan Yesus mampukan kami supaya kami memiliki iman seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kami tidak takut terhadap ancaman apapun Tuhan, tetapi kami terus ingat bahwa Tuhan terus melindungi kami. Dalam keadaan seperti ini pun kami terus ingat bahwa Allah adalah penolong kami. Kami tidak usah takut terhadap apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik yang baik. Shalom papa mama. Adik-adik kita doa siapa sama-sama ya. Bapa kami yang di surga, Bapa yang sangat baik, kami sungguh bersyukur Tuhan atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang membuat kami sehat-sehat hari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur untuk segala kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, saat ini Tuhan kami berdoa sama-sama Tuhan untuk bangsa kami ini, bangsa Indonesia ini. Kami mencintai, mengasihi bangsa kami ini dengan kasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk bangsa kami menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, bangsa kami bangsa yang damai, bangsa kami bangsa yang penuh dengan kasih Tuhan, bangsa kami bangsa yang dipenuhi kebaikan Tuhan, dan kami percaya Tuhan bahwa Tuhan bekerja untuk bangsa kami dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan untuk keadaan Tuhan sekarang ini Tuhan, keadaan bangsa kami Tuhan, bahkan keadaan muka bumi ini Tuhan yang masih ada corona Tuhan. Tuhan, Kau tolong Tuhan, Kau pulihkan keadaan muka bumi ini Tuhan. Kau tolong Tuhan, pulihkan keadaan bangsa kami ini Tuhan. Tuhanlah yang mengasihi bangsa kami ini Tuhan, dan kami percaya Tuhan, dan kami tetap berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Dan kami tetap Tuhan berharap bahwa Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan bangsa kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan kami mau melihat bangsa kami Tuhan ubahkan Tuhan
sesuai dengan kehendak Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini juga Tuhan kami berdoa Tuhan bersama-sama buat orang-orang yang terkena virus COVID-19 yang sedang terbaring di rumah sakit. Tuhan, Kau tolong Tuhan mereka Tuhan. Engkau Tuhan yang mengasihi mereka sehingga mereka Tuhan proses pengobatannya sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan dokter dan para perawat Tuhan yang mengobati mereka Tuhan, Kau tolong Tuhan mereka hari-hari mereka tetap bersabar Tuhan, merawat mereka Tuhan. Dan Tuhan tolong mereka Tuhan supaya mereka tidak terkena virus corona juga Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan bahwa Tuhan semuanya membuatnya indah Tuhan, Tuhan membuat semuanya Tuhan dalam kehendak Tuhan, dalam kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya ada pertolongan Tuhan buat bagi mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk pulau ini Tuhan, Pulau Bali ini Tuhan. Jadilah Tuhan terang-Mu yang ajaib itu Tuhan menerangi Pulau Bali ini Tuhan. Terang-Mu yang ajaib itu Tuhan mengusir segala kegelapan di Pulau Bali ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus kami ada di Pulau Bali ini Tuhan menjadi terang-Mu Tuhan, dan kami mau tetap setia berdoa Tuhan buat Pulau Bali ini Tuhan. Terima kasih Tuhan kami ada di Pulau Bali ini, dan kami mau berkati Pulau Bali ini di dalam berkat Tuhan. Kami mau berkati Pulau Bali ini menjadi pulau yang mengasihi Tuhan, pulau yang menyembah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, haleluya. Dan Tuhan Yesus kami berdoa juga Tuhan buat keluarga kami Tuhan. Kami Tuhan rindu juga Tuhan keluarga kami Tuhan. Tuhan pulihkan, Tuhan jamah seperti Tuhan memulihkan kami Tuhan, seperti Tuhan menumbuhkan iman kami Tuhan. Begitu juga saudara-saudara kami Tuhan, keluarga kami Tuhan, mereka juga mengalami kebangunan rohani, kebangunan Tuhan, imannya terbangun di dalam roh takut akan Tuhan. Mereka juga Tuhan hari-hari tetap Tuhan mau Tuhan semakin cinta akan Tuhan, semakin mereka Tuhan merindukan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, haleluya Tuhan Yesus. Dan terima kasih Tuhan untuk ibadah online kami ini Tuhan. Tuhan, Kaulah Tuhan yang berkati setiap anak-anak yang mengikuti ibadah online kami ini Tuhan, dan bersama orang tuanya Tuhan. Dan terberkatilah mereka di dalam nama Tuhan Yesus, dan mereka boleh mengikuti ibadah online ini Tuhan tetap dengan hati yang sungguh-sungguh mau beribadah kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Hebat sekali sudah dengar firman Tuhan. Firman Tuhan tadi tentang apa? Ayo, ada yang masih ingat? Masih dong. Tentang apa kan Novi? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yeay. Ya. Nah, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini mereka adalah orang-orang yang sangat taat kepada Tuhan, walaupun dalam keadaan yang sangat berbahaya